Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji dalil nakli iman kepada malaikat Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana rusulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufariqu baina ahadin min rasulih. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ini merupakan dalil nakli iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji iman kepada malaikat adalah merupakan iman yang kedua. Iman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya nur yang diberi tugas oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana perintah-perintah Allah. Mereka selalu taat kepada Allah dan tidak akan mengingkarinya. Itulah kehebatan dari para malaikat-malaikat Allah. Mereka setia, mereka taat kepada Allah dengan yang diberikan oleh Allah dengan tugas-tugasnya. Bagaimana dia menjaga alam semesta ini, bagaimana dia menjaga bumi, bagaimana menjaga bintang, semua diberikan tugas masing-masing dan mereka selalu taat dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah daripada malaikat itu sangat banyak. Bahkan mungkin melebihi jumlah manusia yang ada di muka bumi ini ya. Tetapi yang wajib kita ketahui ya, itu ada 10 para malaikat yang wajib diketahui oleh kita semuanya. Siapakah gerangan? Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diberikan tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril seolah dini hari ya berhenti memberikan wahyu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir ya. Sehingga seolah-olah Jibril ini berhenti dengan tugasnya. Namun tidak luput juga bahwa malaikat Jibril senantiasa memberikan, menyampaikan ya mendoakan para hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang benar-benar suka ibadah malam ya,
apalagi di bulan puasa Ramadan ya, dan di malam Lailatul Qadar, siapa yang gemar beribadah pada waktunya, para malaikat selalu mendoakan dan mengaminkan daripada manusia yang selalu memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Mikail adalah yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, sedikit pun makhluk yang ada di muka bumi ini ya tidak luput dari pemberian rezeki yang diberikan kepada Allah yang disampaikan oleh Mikail sebagai tugasnya ya. Bagaimana ya rezeki yang diberikan kepada ya misalnya ikan-ikan yang di lautan ya, dengan berjuta-juta ikan misalnya, dengan karunia Allah yang banyak ini, ternyata ya Allah mampu memberikan ya makanan yang begitu hebatnya ya terhadap ikan-ikan yang ada di lautan misalnya. Bayangkan kalau ikan paus, ikan hiu makannya satu hari berapa kilo, berapa kintal coba ya. Kalau manusia tentunya tidak sanggup, tetapi Allah ya Maha kaya raya ya, Maha pemberi rezeki kepada hamba-hambanya dan makhluknya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israel adalah bertugas sebagai pencabut nyawa ya. Malaikat Israel adalah sebagai pencabut nyawa ya. Karena apa? Dimanapun Anda berdiri, dimanapun Anda lari, maka pasti Anda ya suatu saat akan ketemu dengan malaikat Israel sebagai pencabut nyawa. Ya. Manusia, ya, setiap manusia, ya, pasti akan mengalami mati. Setiap makhluk hidup pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Pasti akan bertemu dengan Israel, ya, dimanapun Anda berada. Kalau sudah saatnya dan sudah waktunya, ya. Oleh karena itu sebagai bekal untuk menuju ke alam akhirat nanti, maka kita selalu berbanyak ibadah kepada Allah supaya ketika dijemput nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya adalah malaikat Israfil, ya, sebagai peniup sangkakala, ya. Tiupan pertama adalah ketika dibunyikan oleh Israfil adalah hancurnya alam beserta isinya, ya. Hancur semuanya. Ya. Kemudian tiupan kedua, nah, matilah semua makhluk yang ada di jagat alam raya ini, ya. Kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika tiupan yang terakhir, ya. Tiupan yang terakhir adalah dibangkitkan manusia dari alam barzah atau alam kubur untuk berkumpul di padang alam mahsyar nanti. Ya, disitulah mereka akan merasa kepanasan, ya, akan merasa tersiksa. Kemudian mereka akan minta syafaat bantuan dari para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu meminta, ya. Tetapi nanti disitulah ada 7 orang yang sangat diberkati oleh Allah SWT. 7 orang yang akan mendapat payung-payung Allah di padang alam mahsyar yang sudah saya pernah saya sebutkan di beberapa hari yang lalu. Yang pertama adalah, ya, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang senantiasa, ya, gemar beribadah kepada Allah SWT.
seorang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang pemuda yang suka ke masjid, ya, selalu demen ke masjid, ya, memakmurkan masjid, itu akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan payung-payung Allah di padang al-mahsyar nanti. Kemudian seseorang, ya, yang diajak berzina dia menolaknya, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mendapat payung Allah nanti. Kemudian orang yang senantiasa bersedekah, kemudian disembunyikan dengan tangan kirinya, ikhlas karena Allah, tidak ada satupun yang tahu, ya, beramal, berinfak dan sebagainya. Itu juga merupakan yang akan mendapatkan payung Allah nanti. Kemudian orang yang selalu berzikir di malam hari, berhalawat, ya, menyendiri, ya, di malam hari, bercucuran air mata, menangis, mohon ampunan kepada Allah, ya, sampai keluarganya tidak ada yang tahu, hanya ikhlas pada Allah, ya, gemar beribadah di malam hari, itu juga akan mendapat payung-payung Allah nanti. Kemudian, ya, cinta karena Allah, berteman karena Allah, ya kan, berpisah karena Allah, juga salah satu orang yang akan mendapat ampunan atau payung-payung Allah besok di padang al-mahsyar, ya. Marilah kita, ya, berbenah diri untuk menuju ke sana. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat raqib, adalah pencatat amal baik, ya. Malaikat raqib ini kalau kita pikir, ya, mungkin untuk diri kita ini mungkin bukunya masih tipis, catatannya masih tipis. Karena apa? Sedikit amal-amal kita ini, ya, dibandingkan malaikat atid yang mencatat amal jelek, mungkin sudah banyak catatannya, ya. Ya. Inilah kita berlomba-lomba untuk beramal yang baik, ya. Karena setiap hari Kamis, ya, Allah, ya, malaikat menyetorkan, ya, catat-catat amalnya di hadapan Allah SWT. Maka kalau bisa, ya, sering-seringlah, ya, berpuasa di hari Kamis, ya, alias Senin Kamis, supaya ketika dicatat ini, oh, si fulan sedang berpuasa, ya, dengan amal-amal yang baik di hadapan Allah dicatat, ya. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu beramal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat munkar, penanya orang mati. Demikian pula malaikat nakir, penanya orang yang mati, ya. Mudah-mudahan Anda nanti ketika, ya, di alam kubur, di alam barzah, ketika ditanya, ya, perbuatan Anda, amal perbuatan Anda, kalau orang-orang yang soleh, mudah-mudahan malaikat menampakkan dalam dirinya dalam wujud yang baik, bagus, ya kan, yang indah. Tetapi orang-orang yang amalnya jelek, jahat dan sebagainya, tentunya mungkin malaikat akan menampakkan dengan kasar, ya, dan muka yang sangar, yang menakutkan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah para pemirsa termasuk orang-orang yang husnul khotimah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat Malik, ya, penjaga neraka, ya. Kemudian malaikat Ridwan, penjaga surga. Jadi setiap para malaikat itu tidak ada yang pernah protes. Tidak ada yang pernah gantian tugasnya. Misalnya malaikat Malik, wahai malaikat Ridwan, sini gantian. Gantian sama saya nih. Saya selalu panas nih. Wahai Ridwan, kamu enak-enak di surga. Ya, saya di neraka ini. Panasan tiap hari nih, ya, bersentuhan dengan pintu-pintu neraka, ya. Giliran tidak seperti itu. Para malaikat selalu sami'na wa ta'na, selalu dengar dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia-manusia pada umumnya, ya. Selalu ketika piket saja misalnya, tolong digantiin piket hari ini karena saya sedang sakit dan sebagainya. Tapi malaikat tidak seperti itu. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tengok di antara persamaan manusia, ya, dengan makhluk Allah, yang pertama adalah sama-sama makhluk Allah. Manusia makhluk Allah, malaikat juga makhluk Allah. Kemudian sama-sama berkewajiban menyembah kepada Allah, ya. Dituntut semua makhluk, ya, yang ada di muka bumi ini, manusia, malaikat, ya, wajib sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemudian sama-sama memiliki akal, ya. Manusia juga memiliki akal, malaikat juga memiliki akal. Namun ada perbedaan di antara manusia dan para malaikat. Ya, perbedaan manusia dan malaikat, kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian manusia berjenis kelamin, malaikat tidak berjenis kelamin, ya. Manusia memiliki nafsu, ya, nafsu birahi, ya. Kemudian malaikat tidak memiliki nafsu, ya. Kemudian kalau manusia bisa dilihat, ya, bisa disentuh makhluk kasar, ya. Kalau malaikat tidak bisa dilihat makhluk halus, ya. Baik, ya. Kemudian manusia akalnya bersifat dinamis, berpikir kritis, analitis dan sebagainya, ya, cerdas, tekun, jenius, ya. Tetapi malaikat akalnya bersifat statis, ya. Ilmunya katakan ya lebih tinggi manusia, ya. Coba kita lihat nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 35, ya. Di situ akan dibahas, ya, dialog antara Allah dengan malaikat, ya. Ya, kecerdasan manusia dan malaikat di situ akan dibahas, ya. Jadi imannya malaikat itu permanen, imannya para malaikat itu permanen, ya. Sedangkan imannya manusia itu labil, kadang-kadang tinggi imannya, kadang-kadang rendah, ya. Makanya kalau imannya manusia semakin tinggi, ya maka akan melebihi malaikat, ya. Tapi kalau imannya lagi anjlok turun, maka melebihi binatang ini, ya. Ya, itu seperti itu. Jadi ya, para malaikat itu istilahnya ya permanen gimana nya. Kalau dia disuruh untuk bersujud pada Allah, sujud terus sampai hari kiamat, ya. Kalau disuruh menjaga bumi. Kalau dia disuruh untuk mencabut nyawa, itu saja pekerjaannya. Tidak pernah minta gantian pekerjaan yang lain, ya. Imannya selalu permanen, tidak berubah-ubah, ya. Kami juga pingin imannya seperti malaikat permanen, ya, stabil, ya, supaya nanti di hadapan Allah termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Kemudian kalau manusia tidak terjaga dari dosa, tapi kalau malaikat pasti terjaga dari dosa. Itulah perbedaannya, ya, yang sangat jauh, ya. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan Allah paham dengan penjelasan kami. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, jadi bagaimanakah hikmah iman kepada malaikat? Yang pertama, meningkatkan keimanan manusia kepada Allah, mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaannya, ya, ciptaan yang agung. Membentuk jiwa orang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ya. Membentuk jiwa seorang muslim supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, ya. Karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh para malaikat, ya. Kemudian mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat, ya. Menghindarkan diri manusia dari perbuatan tercela yang akan menurunkan martabat dan derajat manusia itu sendiri. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada tanda-tanda perilaku orang yang beriman kepada malaikat, ya. Yang pertama adalah bertindak hati-hati, ya, dalam berperilaku keseharian. Karena apa? Takut dicatat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, memiliki kepedulian sosial dalam hidup, ya. Suka membantu sesama teman, ya kan, suka menolong kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan, ya. Yang ketiga, berperilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu, terus secara sadar, ya, secara kontinu. Berpikiran positif terhadap berbagai kejadian yang ada di sekitarnya, ya. Jadi ya, hilangkan prasangka-prasangka buruk, ya. Kemudian berusaha sekuat tenaga untuk hindari berbagai perbuatan buruk, ya. Kita mencoba untuk berlatih menghindari maksiat dan sebagainya. Tidak bersikap sombong, ria dalam berbuat dan beramal, ya. Karena ria merupakan penghancur daripada segala amal-amal soleh. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin kira-kira seperti itu ya gambar singkat tentang iman kepada malaikat Allah ini. Mudah-mudahan para pemirsa mengerti apa yang kami sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.